Oke, ya kita langsung review pertandingan ya. 0-1 ini ya kalau dibilang kesempatan yang terbuang ya. Banyak banyak kesempatan yang tidak bisa dimanfaatkan. Sebenarnya kesempatan yang tidak bisa dimanfaatkan ini tadi bukan hanya dari Arsenal ya, dari PSG sendiri tadi juga sebenarnya banyak kesempatan yang terbuang. eh dari Arsenal tadi satu gol yang dianulir karena offside tadi dari Merino ya. Tendangan bebas yang luar biasa tadi dari Declan Rice, umpan kepada Merino. eh tapi tadi ya berhasil di melakukan offside, jebakan offside ya tadi oleh eh PSG. Jadi ya tadi kesempatan yang terbuang sayangnya. Dari PSG sendiri tadi di menit-menit akhir mereka sebenarnya bisa nambah 2 gol tadi ya, kalau saya lihat ada 2 kesempatan yang mereka juga buang dengan percuma. Dan itu mungkin tadi bisa mengakhiri semifinal ini ya. Jadi kalau tadi bisa tercetak 2 gol, tapi tadi bahkan bukan tidak on target gitu. Jadi dari PSG sendiri juga ini ada kesempatan yang dibuang. Jadi bukan hanya Arsenal yang membuang kesempatan, dari PSG juga membuang kesempatan tadi ya. Secara pertandingan sih ya bisa dibilang ini memang lebih sulit dibanding Real Madrid. Kenapa lebih sulit dibanding Real Madrid? Karena PSG memang bermain sebagai sebuah tim gitu ya. Saya sebenarnya memang melihat Real Madrid kemarin itu mereka mainnya individual banget ya. Jadi ini yang membuat kita bisa dengan mudah melewati Real Madrid karena memang ya mereka mainnya sendiri-sendiri. Tapi ini kita di sini masuk ke babak kedua ini dengan bukan babak kedua, leg kedua nanti ya. Ini dengan defisit 1 gol. Bukan hal yang tidak mungkin, tapi ini akan menjadi tantangan tersendiri ya. Kalau kita lihat ini mungkin juga mirip dengan kondisi tim wanita kita pada saat di kandang melawan Olympique Lyon, kita tertinggal 1-2 dan sama juga ya, banyak membuang-buang kesempatan dari tim wanita kita kemarin pada saat leg pertama. Tapi bisa membalikan keadaan di kandang Olympique Lyon. Apakah kita bisa melakukan hal yang sama di Parc des Princes? Mungkin bukan hal yang mudah ya, tapi bukan hal yang tidak mungkin gitu, karena selisih golnya hanya 1 gitu. Tapi tetap selisih gol 1 ini bukanlah hal yang mudah. Oke, sebentar kita akan lihat secara statistik dulu. Kita pindah bentar. Oke, kita lihat secara statistik. Oke ya. Sebenarnya sih kita lihat di babak kedua kita penguasaan pertandingannya lebih ada ya dibandingkan babak pertama. Jadi bisa kita lihat momentumnya lebih banyak. Jadi kita agak masalahnya telat panasnya ini ya. Karena di babak pertama awal-awal itu memang lebih banyak PSG yang menekan gitu, kita yang tertekan, makanya mereka bisa mencetak gol. Ini karena kita tertekan gitu di babak pertama. Walaupun bisa dibilang tadi golnya agak beruntung lah ya, tapi tetap itu adalah karena memang posisi dari PSG yang berhasil melakukan tekanan di awal-awal babak pertama gitu. Arsenal baru bisa menemukan iramanya lagi sekitar menit 35-an dan ya memang berlanjut sih, tapi ya sayangnya tidak bisa mengkonversi jadi gol. Kalau kita lihat di babak kedua ini justru kita tidak banyak menambah XG ya, berbeda dengan babak pertama kita bisa 1,12 XG-nya. Di babak kedua ini berarti kita cuma nambah sekitar 0,53 nih XG-nya. Jadi walaupun bisa membalikan untuk ball possession-nya, tapi tendangan ke arah gawangnya menjadi lebih sulit
ya. Kita bisa lihat ini di babak kedua. Nah, bahkan 0,43 ya expected goals yang kita ciptakan di babak kedua. Tendangan ke arah gawang hanya 5 dan 1 yang on target gitu, dan 1 kesempatan terbuang percuma. Berbeda tadi ini ya dengan PSG yang mereka babak kedua ini tidak bisa on target gitu, karena memang tadi saya bilang tendangan mereka tadi udah ada 2 kesempatan, dan ini tadi sebenarnya kesempatan emas. Maka tadi kan saya bilang ya, mereka membuang 2 kesempatan emas di akhir babak kedua ya, yang itu seandainya mereka bisa manfaatkan dengan baik, mungkin sudah selesai ini semifinal. Tapi dengan mereka membuang kesempatan ini, kita masih punya kesempatan untuk membalikan keadaan di leg kedua gitu. Dan ya, tim wanita kita sudah menunjukkan bisa membalikan keadaan di leg kedua di kandang lawan ya. 4-1 kemarin kan, dari timnya Rene Slagers ya. Ya, kehilangan Thomas Partey menurut saya memang berasa banget ya. Kehilangan Thomas Partey ini sangat berasa, membuat ya tekanan di midfieldnya tadi kurang ya Arsenal untuk penguasaan di midfield gitu. Nah, ini yang mungkin menjadi PR juga kan, midfield kita ini tanpa Thomas Partey kok bukan cuman hanya sih, kehilangan 1 pemain tapi efeknya kok bisa sebegitu besar gitu ya. Jadi ya, ini leg pertama kita tadi juga ini di babak kedua tendangan ke arah gawang nggak terlalu banyak ya. Ya 5, bentar, 1 lagi mana yang tendangannya nggak kelihatan. Oke ya, oh ini dari sebelah sini ding. Oke ya, ini tadi Declan Rice dari tendangan bebas ya. Ya itu sih, jadi untuk dari secara statistik saya rasa memang menguatkan bahwa kita tadi serangannya sebenarnya lumayan, tapi sekali lagi tidak bisa mengkonversi gol gitu. Satu-satunya tadi gol yang bisa kita ciptakan ternyata itu offside ya. Dan untuk itu tadi kita walaupun tadi dari teman-teman mungkin ada yang bilang bahwa dicurangin lah, enggak sih. Tadi saya lihat itu memang sebenarnya secara kasat mata pada saat terjadinya gol memang saya agak khawatir bahwa itu tadi offside enggak gitu loh. Dan ternyata diperiksa oleh VAR, dan ya itu dari video bukan video sih, tapi dari sistem pengecekan offside semi otomatisnya itu memang kelihatan tadi Merino setengah badannya ya, jadi badan atasnya itu pada posisi offside itu memang tipis ya. Memang tipis, makanya butuh sistem itu tadi, sistem semi otomatik tadi. Ya itu tadi bukan onside, jadi memang benar offside gitu ya. Ini kita bisa ya, intinya sih ini 1 kesempatan lagi yang harus kita manfaatkan di leg kedua di Parc des Princes. Ya harus dimanfaatkan gitu ya, nggak boleh, dan harus gantian kita yang menekan di babak awal ya, jadi nggak boleh sampai tertekan gitu. Dan ini kesalahan kita adalah kita membiarkan PSG melakukan tekanan di awal babak pertama. Oke, itu sebentar, maaf salah klik. Oke, kita baca dulu dari teman-teman ya komennya. Oke, sebentar. Kesalahan Arsenal tidak bikin gol dulu, mental pemain belakang rusak, banyak peluang untuk PSG. Sebenarnya sih kalau di babak kesempatan bagi pemain PSG tadi sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Rata-rata berhasil kita netralisir, tapi memang gol pertama tadi karena kita kalah tekanan ya.
tekanannya tadi lebih banyak dari pemain PSG, terutama di 20 menit pertama. Di 20 menit pertama babak pertama itu tekanan dari PSG jauh lebih dalam, jauh lebih, intinya sih dengan mereka melakukan tekanan itu membuka kesempatan untuk terciptanya gol, dan tadi memang tercipta gol karena tekanan yang dalam dan ya tendangan ke arah gawang yang ya kalau mau dibilang beruntung sih beruntung, tapi sekali lagi karena mereka berhasil menciptakan tekanan itu, sedang Arsenal tidak bisa menciptakan tekanan dari mereka sendiri gitu kan. Baru di babak sekitar menit 35 baru Arsenal kayaknya mulai panas gitu, tapi sayangnya tidak ada yang bisa dikonversi jadi gol. Hoki cuman kebobolan satu. Ya tadi kalau saya bilang dari sisi, makanya saya bilang ini kesempatan yang terbuang ini sebenarnya juga bukan dari Arsenal, dari PSG-nya sendiri ini juga membuang peluang ya. Tadi yang seperti saya bilang, mereka punya dua kesempatan bersih untuk bisa menjadikan hari ini 3-0 tadi ya. Cuman tadi mereka sendiri tendangannya bukan melebar, kayaknya tinggi gitu ya. PSG menang, Arsenal menurun performanya. Kalau dibilang menurun performa, menurut saya bukan Arsenal yang menurun performanya, tapi memang sekali lagi dari PSG yang mereka lebih padu lah ya. Jadi lebih sulit bagi kita untuk membobol karena memang mereka lebih padu, dan kita kehilangan Thomas Partey ya. Thomas Partey yang sayangnya ya itu karena kebodohan dia sendiri juga ya, terpancing oleh terpancing oleh Rudiger ya di menit-menit akhir ya, cuman menit-menit akhir terpancing oleh Rudiger, dan ya itu membuat dia terpaksa harus tidak bisa mengikuti pertandingan hari ini. Masih ada harapan, jadi dong kita kan leg kedua kita ada Thomas Partey ya. Thomas Partey kita Thomas Partey nanti akan ada di babak kedua, di leg kedua, karena memang dia hanya hukumannya hanya satu pertandingan ya. Martinelli kaki kuda bang. Sebenarnya sih kalau tadi bukan dia yang membuang peluang ya. Kalau dari saya tadi memang lebih ke Donnarumma-nya yang memang mainnya bagus hari ini ya. Hari ini mereka mainnya bagus gitu. Donnarumma mainnya hari ini memang luar biasa. Tadi menurut saya dia ada berapa ya? Total menurut saya ada 3, kayaknya ada 2 atau 3 kesempatan Arsenal yang berhasil dia mentahkan gitu ya. Jadi dari saya ini adalah untuk dari Donnarumma-nya yang bagus ya hari ini. Tadi bukan Martinelli-nya yang jelek, tadi yang dia di akhir babak kedua juga kan larinya dia, counter attack-nya itu posisinya adalah posisinya Donnarumma tadi yang langsung melakukan menutup celah, langsung memperkecil sudut tembakan gitu loh. Jadi begitu dia melihat tadi langsung maju, langsung mempersempit sudut tembakan bagi Martinelli. Jadi kalau dibilang tadi Martinelli yang membuang peluang, menurut saya itu tadi adalah Donnarumma yang memang berhasil melakukan penutupan peluang gitu, menutup sudut tembakan. Peluang gol memang ada tapi penyelesaian tidak ada ya. Sekali lagi tadi memang pertahanan PSG ya hari ini lebih, kalau dari saya sih juga ya, kalau mau dibilang dari sisi penyerangan kita, Trossard hari ini sebagian besar berhasil dimatikan ya Trossard. Dari sisi tengah kita Trossard, memang kita kehilangan Merino di depan ya. Kayaknya Merino itu lebih cocok di depan. Cuman masalahnya kalau kita taruh Merino di depan, nah midfieldnya ini siapa? Nah ini kan makanya kenapa Thomas Partey ini kemarin dimarahin banget gitu sama Declan Rice pada saat dia menerima kartu kuning itu.
Tunggu tahun depan UCL Liga. Masih menurut saya sih masih ada kesempatan untuk leg kedua. Jadi 1-0 ini masih merupakan apa ya? Masih bisa dibalik lah 1-0 ini ya. Masih dong kita mau kawinin piala, masih ada leg kedua gitu kan. Leg kedua comeback nanti Arsenal gaya menang kandang 4-1. Mana lagi ini ya, Partey hilang. Nah ini makanya itu Declan Rice kemarin marah banget itu di pertandingan Real Madrid ya. Dia marah banget di pertandingan Real Madrid itu ketika Thomas Partey secara bodoh terpancing oleh provokasinya Rudiger gitu kan. Yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan. Saya rasa untuk mengembalikan keadaan tidak mungkin, masih kemungkinannya masih sangat ada gitu ya, kemungkinannya masih sangat ada karena kita hanya defisit 1 gol, jadi sulit tapi bukan hal yang tidak mungkin. Kemarin juga kan Nice bisa mengalahkan di kandangnya PSG juga kan 3-1 gitu ya. Jadi masih ada kesempatan. Odegaard nggak pantas jadi kapten, kenapa? Nggak ngapa-ngapain. Kalau dibilang nggak ngapa-ngapain, enggak lah ya. Saya nggak setuju lah kalau dibilang kalau Odegaard nggak ngapa-ngapain selama 89 menit. Tadi ada beberapa kesempatan dia memberikan kepada sebenarnya bukan kesempatan ya, lebih kepada pre-assist gitu kan. Jadi ya yang dia lakukan hari ini cukup menurut saya sih cukup lah yang dia lakukan hari ini sebagai kapten. Kalau dibilang 89 menit nggak ngapa-ngapain, tendangan bebas dia tadi juga ya di babak pertama itu membuka peluang. Masih banyak kesempatannya yang dilakukan oleh kapten kita ya, Odegaard. Kalau dibilang remontada ya bukanlah, kita kan asalnya bukan dari Spanyol. Kita bukan remontada, kita comeback. Ya cuman kesempatannya menurut saya masih terbuka. Yang pasti yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan membiarkan tekanan tadi ya, seperti yang kita biarkan tadi di babak pertama. Kita membiarkan tekanan PSG untuk bisa masuk sampai dalam gitu loh. Dan itu yang walaupun mau dibilang gol beruntung atau apa, kesempatan itu terjadi karena kita membiarkan tekanan itu sampai di depan kotak penalti gitu. Itu yang menjadi masalah. Ketika tekanan itu sudah terlalu dalam, itu kesempatan mencetak gol, keberuntungan bisa terjadi gitu kan. Keberuntungan itu tidak akan terjadi kalau tekanannya nggak ada gitu. Jadi mau dibilang beruntung, masalahnya mereka bisa menciptakan tekanan itu loh. Nah, sama juga kemarin pada saat kalau kita berkaca pada pertandingan Arsenal Women, kita langsung menekan gitu kan di babak pertama, kita langsung menekan. Gol pertama Arsenal Women kemarin itu kan juga gol beruntung gitu kan. Gol beruntung karena kita melakukan tekanan, back mereka melakukan header untuk membuang bola, kena punggungnya penjaga gawang, terjadi gol. Gol beruntung juga, tapi keberuntungan itu terjadi karena bisa melakukan tekanan gitu loh. Nah, Arsenal hari ini tadi di sekitar 20 sampai 25 menit babak pertama, kita membiarkan tekanan itu terjadi gitu, sehingga bisa ada gol beruntung itu bisa terjadi karena tekanannya ada. Baru sekitar menit 35 Arsenal yang melakukan tekanan balik gitu ya. Sayangnya tidak bisa mengkonversi jadi gol. Tapi tekanan-tekanan inilah yang harus bisa kita patahkan, harus bisa kita yang menciptakan tekanan, sehingga kesempatan-kesempatan untuk membuat gol beruntung bisa terjadi gitu. Jadi jangan kita kalah dari tekanan lawan gitu. Harus kita yang menciptakan tekanan. Kalau mau dibilang tadi sekali lagi, mau dibilang gol beruntung,
ya kalau buat saya masalahnya mereka bisa bikin tekanan itu gitu loh. Ya itu yang menurut saya harus menjadi pelajaran dari pertandingan hari ini, terutama untuk masuk ke babak kedua gitu kan. Sekali lagi berkaca dari pertandingan Arsenal Women besok pada saat kita ke Park the Princess, ini harus kita yang melakukan tekanan terlebih dahulu, harus kita yang membuat mereka pada posisi tertekan, harus buat mereka, kita yang buat mereka dalam posisi bertahan gitu. Kalau di pertandingan hari ini gitu kan, tekanannya masih kurang sih ya. Jadi itu yang menurut saya, apakah karena tadi kehilangan Thomas Partey? Ya bisa jadi karena kita juga nggak ada siapa yang mau menggantikan Thomas Partey. Declan Rice itu sekarang posisinya lebih banyak mainnya jadi nomor 8 sebelah kiri, bukan di nomor 6. Havertz leg kedua udah bisa, kayaknya belum ya. Leg kedua kayaknya belum. Sekali lagi kalau Havertz itu tadi kalaupun bisa balik adalah perkiraannya adalah di final, kalau kita bisa masuk ke final ya. Jadi kalau kita bisa masuk, jadi memang agak mepet banget, musim hampir selesai baru Havertz bisa balik. Odegaard sebagai gelandang sering kurang ngasih kipas untuk, ya ini kemarin sih saya juga dapat berita kan bahwa Odegaard ini sebenarnya operasinya masih belum beres. Kabarnya nanti setelah musim selesai dia akan melakukan operasi kedua ya untuk kakinya. Jadi memang banyak passing dia ya akhir-akhir ini. Saya juga setuju sih bahwa passing dia akhir-akhir ini banyak yang kurang itu ya, kayak apa ya, kayak kurang sedikit gitu loh. Tapi ya kurang sedikit itu imbasnya jadi besar. Dia juga udah nggak seagresif dulu. Nah ini karena kalau buat saya yang menjadi satu apa ya, indikasi bahwa Arsenal bermain baik atau enggak itu adalah posisi Odegaard. Kalau Odegaard itu sampai terlalu dalam, berarti Arsenal tuh lagi posisinya nggak baik-baik saja gitu. Jadi harus kita lihat adalah bagaimana Odegaard. Kalau dia ada terlalu dalam berarti kita itu tertekan. Harus pada posisi kita yang kalau Odegaard ada lebih banyak di depan, berarti kita yang berhasil menekan, berhasil pertahanan kita mematahkan serangan-serangan. Nah itu ya, jadi itu yang menurut saya menjadi satu problem untuk pressing, bukan dari Odegaardnya aja, tapi bagaimana dari pertahanan itu bisa mematahkan serangan nggak gitu. Kita lihatlah nanti ya di babak kedua, di leg kedua. Sekali lagi kita masih ada leg kedua, defisit 1 gol menurut saya masih punya peluang untuk kita kembalikan. Sekali lagi pelajarannya dari pertandingan hari ini adalah jangan membiarkan posisi kita sampai tertekan lebih dahulu gitu loh. Harus kita yang selalu bisa menekan, harus kita bisa menguasai jalannya pertandingan. Bukan masalah dari ball possessionnya, tapi adalah dari bagaimana bola itu ada di lapangan lawan gitu, seperti itu. Tadi kita di babak pertama menurut saya udah kalah tekanan, kalah ball possession juga gitu. Jadi ball possessionnya tadi 68% sempat ya tadi, dari PSG 68% ball possession dengan tekanannya ke arah kita tadi, momentumnya ya. Ini kalau kita lihat di babak pertama, sebentar. Ini kan di babak pertama ini momentumnya nih di sini kan, dan ini tadi mereka punya ball possessionnya sampai dengan 68% di pertengahan babak pertama ini. Jadi Arsenal tidak berhasil menguasai bola lah ini. Jadi dan ini yang harus diperbaiki di leg kedua untuk penguasaan bola.
untuk bukan hanya penguasaan bola tapi penguasaan pertandingan secara keseluruhan gitu. Ya, itu ya. Jadi saya rasa sih sebentar ini saya ya oke. Jadi itu aja sih dari saya untuk live kita hari ini. 0-1 dengan agregat juga 0-1. Jadi ini satu hal yang harus kita balikan eh, di babak kedua ya. Ya kalau dibilang prime Manchester City kan ini model apa namanya? Model pengelolaannya PSG kan memang meniru ininya Manchester City ya. Tadinya PSG ini mau meniru model pengelolaan kayak Real Madrid gitu kan, dengan bintang-bintang, jadi pengen jadinya adalah kayak Galacticos, tapi gagal mereka kan dengan sistem Galacticos. Justru mereka dengan meniru Manchester City di mana nggak terlalu apa ya, bukan hanya bintang semua gitu, tapi bintangnya di 1-2 posisi aja. Sisanya yang lain adalah pemain-pemain yang bagus tapi namanya nggak terlalu besar-besar banget. Itu yang dilakukan, makanya kalau dibilang kayak lawan prime Manchester City, karena memang ini mereka mencoba mengemulasi, meniru pengelolaan yang dilakukan oleh Manchester City gitu. Dan mereka juga punya dananya untuk melakukan hal tersebut gitu. Ya, jadi memang PSG ini kalau dari saya, apalagi ini permainan hari ini bisa kita lihat banget jauh lebih bagus daripada Real Madrid, jauh banget ya. Kalau dibanding Real Madrid jauh lebih bagus. Bukan masalah skill individu pemain, tapi adalah bagaimana mereka bermain sebagai sebuah tim gitu ya. Kalau Real Madrid kemarin itu kenapa kita lebih bisa mengacak-acak Real Madrid? Karena mereka mainnya sendiri-sendiri gitu loh. Jadi kita bisa dengan mudah mengantisipasi satu persatu pemain mereka, karena mereka mainnya lebih untuk diri masing-masing, untuk kejayaan masing-masing diri sendiri, bukan demi tim. Berbeda dengan PSG hari ini yang mereka bermain memang lebih bersemangat sebagai sebuah tim, lebih bermain sebagai satu kesatuan gitu ya. Itu yang membuat mereka lebih sulit gitu untuk bisa dikalahkan dibanding Real Madrid. Nah, ya sekali lagi ini leg kedua akan lebih sulit ya, karena kita tertinggal defisit 1 gol, harus bermain terbuka di sana. Mereka lebih bisa bermain bertahan, tapi saya rasa dengan keunggulan 1 gol mereka nggak mau main bertahan ya. Mereka pasti, saya yakin PSG sendiri di babak di leg kedua akan mencoba mencari gol, paling enggak mereka mau cari 2 atau 3 gol lagi supaya keunggulannya benar-benar aman gitu. Karena keunggulan 1 gol ini masih keunggulan yang amat sangat berbahaya gitu. Arsenal pasti akan habis-habisan menyerang, jadi kalau mereka mainnya bertahan, menurut saya akan lebih berbahaya bagi PSG untuk mereka bermain bertahan di leg kedua. Mereka saya yakin pasti akan lebih mencoba bermain terbuka untuk mencari 2 atau 3 ya, saya rasa untuk mencari 1 atau 2 gol lagi lah di leg kedua mereka ya. Dan dari Arsenal besok PR-nya adalah bagaimana jangan sampai kebobolan lebih dulu, tapi pada saat yang sama bagaimana juga biar bisa menciptakan gol di 15 menit pertama gitu. Ya, itu sekali lagi dari saya untuk live kita hari ini. Terima kasih yang udah nonton. Ini tembus hampir 2,5 ribu, hampir lebih dari 2.500, hampir ke 2.500 views ya hari ini. Sekali lagi terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah like, share, dan subscribe. Terima kasih yang udah nemenin ya dari jam 2 pagi tadi ini sampai dengan udah mau 4:30. Terima kasih sekali lagi. Saya akan tutup untuk live kita hari ini. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.